شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim lil akhiri fil ayat. Sahabat remaja sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan keistiqomahan. Dan mudah-mudahan pada hari ini atas segala curah nikmat yang Allah berikan, kata yang pantas keluar dari lidah kita adalah alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyampaikan kita di awal Ramadan ini sesuai dengan doa kita sejak 2 bulan yang lalu. Bahkan para sahabat sejak 6 bulan yang lalu sudah bersiap dan menahan kerinduan untuk Ramadan, yang kita sering lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ya Ramadan. Dan Allah menyampaikannya kita di Ramadannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hambanya yang bersyukur dengan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, salafus soleh, dan umat yang senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Umat yang senantiasa terus menjadi umat yang patut dibanggakan di yaumul akhir nanti oleh Rasulullah. Umat yang pantas mendapatkan syafaat dengan senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya insya Allah. Sahabat remaja sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketemu di awal Ramadan insya Allah. Pada kesempatan singkat ini saya ingin mengingatkan saya pribadi dan kita semua di awal Ramadan bahwa Ramadan adalah satu bulan yang kita sama-sama sering mendengar Rasulullah sering menyampaikan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata berkah sering juga kita dengar di berbagai momentum ya. Ketika orang menikah ya, kita mengucapkan barakallahu baraka alaik gitu. Ketika ada anak yang lahir, kita ucapkan juga barakallah gitu kan. Bahkan ketika kita bertemu dengan saudara kita juga kita mengucapkan salam yang di dalamnya ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keberkahan. Berkah yang kita pahami mudah-mudahan menurut Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya bermakna ziyadatul khair, bermakna bertambahnya kebaikan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa disebut dengan bulan penuh keberkahan? Karena Allah Subhanahu wa taala saat ini di bulan Ramadan sedang memberikan begitu besar keberkahan pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Kenapa dikatakan berkah? Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, wassalamu qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamatu tuftahu fihi abwabu jannah wa yuklaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatu khair min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurim. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan barang siapa tidak mendapati malam itu maka ia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Dan Rasulullah SAW juga di awal sebelum masuknya bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban sudah menyampaikan pidatonya atau ceramahnya pada para sahabat ya, yang perlu kita cermati dengan baik, yang isinya diantaranya adalah wahai manusia, sungguh bulan agung dan penuh berkat telah menaungi kalian.
bulan yang di dalam terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban dan qiyam atau salat di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan suatu kebajikan, maka nilainya sama dengan mengerjakan kewajiban di bulan lain. Siapa yang mengerjakan satu kewajiban dalam bulan Ramadan tersebut, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan lain. Dari hadis dan ceramah yang disampaikan Rasulullah tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap. Bahwa aktivitas kita di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan sangat disayangkan ketika kita tidak manfaatkan dengan baik. Kita lewatkan dengan begitu saja. Ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, ya, pada saat Ramadan kita lakukan itu akan berlipat. Ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bernilai ibadah wajib seperti di bulan yang lainnya. Ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan berlipat 70 kali lipat. Gitu kan. Sahabat remaja sekalian yang dirahmati Allah, mungkin sering melihat di kehidupan keseharian ada beberapa mall yang sering menyampaikan tentang obral, diskon, gitu kan. Buy one get two misalnya. Obral besar-besaran. Nah, pada saat bulan Ramadan ini keberkahan yang Allah berikan begitu banyak, gitu kan. Begitu banyak sehingga sangat disayangkan untuk kita tidak memanfaatkannya dengan baik, gitu kan. Nah, paling tidak banyak hal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini, dari mulai kita awal berniat puasa sampai berbuka, gitu kan. Itu yang kita lakukan dengan baik insya Allah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan Ramadan ini secara garis besar sebenarnya dibagi 3. Rasulullah mengingatkan kita ada 3 bagian. 10 hari pertama itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari kedua itu maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan. 10 hari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang 10 hari terakhir adalah itqum minan nar. 10 hari terakhir adalah membebaskan kita dari api neraka. Oleh karena itu, mumpung masih awal di Ramadan ini, kita manfaatkan 10 hari pertama ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keberkahan yang Allah berikan, ya. Keberkahan ini sebenarnya tidak hanya di akhirat, ya. Keberkahan dunia dan akhirat. Di akhirat jelas tadi kita sudah gambarkan bahwa pahala yang ada atau balasan yang Allah berikan itu berlipat. Bahkan puasa itu untuk Allah, Allah yang akan membalasnya. Tetapi ternyata keberkahan itu juga kita dapatkan di dunia, ya. Tidak sedikit pedagang yang biasanya jualan di bulan-bulan biasa, gitu kan. Tetapi begitu di bulan Ramadan, yang terjadi berlipat-lipat Allah berikan. Dengan keberkahan Ramadan, ketika mau berbuka, menjelang berbuka puasa, mereka jualan, begitu banyak orang yang membeli, gitu kan. Lalu di akhir Ramadan biasanya suka ada, kalau kita sering mendapatkan atau mendengarkan ada THR, tunjangan hari raya misalnya. Itu adalah bentuk juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru bentuk keberkahan di dunia yang kita berikan. Buka puasa, sahurnya kita di rumah, hampir sebagian besar istimewa, ya. Orang tua kita itu biasanya menyiapkan makanan yang sangat istimewa, ya. Makanan-makanan yang hanya ada pada saat Ramadan, gitu kan. Makanan-makanan yang menggugah selera kita, baik pada saat buka puasa maupun pada saat sahur. Ini keberkahan di dunia dan akhirat yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Oleh karena itu, sahabat remaja sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita sama-sama memanfaatkan keberkahan Ramadan yang datang pada kita. Salah satunya adalah kita disampaikan di Ramadan. Anggap ini menjadi Ramadan terakhir buat kita, sehingga sebaik mungkin kita manfaatkan, ya. Yang tadinya kita baca Qur'annya hanya 1 lembar, usahakan saat ini kita membaca Quran 1 juz, gitu kan. Yang tadinya sholat sunnah tidak dilakukan,